Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya bersama kita. Ini kita pengen berbagi sedikit tentang bagaimana cara memilah-milih telur buat telur mesin tetas. Jadi yang versi kami ini ya, mungkin versi tiap orang-orang tuh beda-beda ya teman-teman ya. Kalau versi kita biasanya untuk memilah-milih telur itu yang seperti ini udah rata. Terus kalau yang pecah ini ya jelas ya, kita sudah enggak dimasukkan ini. Kalau retak-retak begini pun karena dia sudah masuk angin. Jadi kalau retak ini, kalau misalnya kan jangkanya ini 28 hari baru netas, jadi 2 kali sehari itu dibolak-balik. Jadi mungkin 2 kali sehari itu kena benturan-benturan itu dia ini nambah retak nanti biasanya. Jadi ditinggal duluan kalau ya ada yang retak begini. Kita spill ini untuk jenis telur bebek packing ya teman-teman ya. Jenis telur bebek packing. Jadi yang begini itu oke. Ini oke. Nanti kita carikan yang mana ya? Kita cari-cari dulu ya. Contohnya ini. Nah ini kalau diketukkan suaranya agak agak bunyi gitu. Kalau yang ini kayak bunyi menelinting. Kalau bunyi menelinting itu biasanya teman-teman ya umur 2 minggu itu gagal, dia nggak ada. Mungkin kalau ada bakal bibit ada, cuman dia kadang nanti kalau di umur 2 minggu itu jadi rusak kayaknya gitu. Kurang pas itu. Kalau bunyi menelinting ini kan enggak. Dia ada yang seperti ting-ting gitu. Suara apa itu ya? Nanti kita carikan contohnya dulu ya teman-teman ya. Jadi untuk memilah-milih telur tadi yang bunyi ting-ting tadi, seperti dia kayak putih gini ya teman-teman ya. Kayak terang gini. Itu biasanya yang bunyi itu di 2 minggu yang rusaknya biasanya teman-teman. Ini contohnya seperti ini. Mungkin bisa dilihat. Sama yang tebal ya teman-teman ya. Kalau misalnya tebal itu warnanya hijau. Ini contoh yang tebal. Ini juga contoh yang tebal. Jadi kalau contoh yang tebal ini dia ditetaskan itu teman-teman ya, nggak bisa bibit itu nggak bisa menembus selaput ini telur karena dia terlalu tebal. Diketuk pun bunyinya nggak ada, kayak keras gitu. Ini contoh yang tebal. Jadi yang tebal ini mending kita makan aja teman-teman ya, karena kalau dimasukkan dalam mesin tetas itu pun nanti nggak bisa dia, karena sifatnya bayi bebek itu kan lemah, dia untuk membuka cangkang tuh harus yang tipis. Itu bagian yang tebal. Ini contoh yang hijau. Terus yang warnanya kurang pas ya teman-teman ya, ada corak-corak begini. Ini kemungkinan yang dari dalam itu selaputnya enggak karuan. Ini kan ada warna apa itu kan di dalam sebenarnya, mungkin selaputnya ini menandakan telur kayak gini kayak udah lama, atau misalnya kena air ya teman-teman ya, kena air. Mungkin lembab di kandang itu bisa. Ini juga kami tinggal ya teman-teman ya. Terus dari corak-corak begini apa ini ya, yang ada urat-urat, tapi ini enggak terlalu kelihatan ya teman-teman ya.
Yang biasanya yang kayak gini ya. Nah, yang kelihatan nih, yang ada garis itu kebiasaan gagalnya di 2 minggu. Nah, ini ada garis-garis ini, mungkin bisa dilihat. Tuh gagalnya di 2 minggu. Nah, ini sama garis-garis ini. Nah, mungkin bisa dilihat kan ada sejenis garis-garis. Nah, bunyinya pun beda. Nah, itu di 2 minggu biasanya teman-teman yang gagalnya tuh. Nah kalau ini sama, ini telur yang hijau tadi keras. Terus yang untuk corak begini juga teman-teman ya, coraknya kayak apa ini ya, nggak seperti yang lain lah. Kalau yang lain kan ada mulus teman-teman ya. Nah, ini kan mulus nih. Nah, ini mulus. Nah, ini mulus. Nah, ini kurang mulus. Nah, jadi kayak bumi gitu ya teman-teman ya. Dilihat dari luar angkasa kayak bumi. Nah, ada brodol gitu. Nah, ini yang kami tinggal juga teman-teman ya. Nah, sejenis kayak gini kami tinggal. Nah, ini ya. Nah, ini mungkin terlalu tipis. Nah, ini mungkin terlalu tipis. Jadi kami tinggal juga teman-teman. Jadi kita ambil yang ratanya aja teman-teman ya. Kalau masalah kecil besarnya itu teman-teman, itu sebenarnya pengaruh paling sedikit. Nah, contoh ini agak kecil, tapi tetap aja kita masukkan teman-teman, karena nanti untuk besar kecilnya itu kan dipakan. Nah, jadi kita kalau dia besar nggak makan juga ya kurus nanti. Kalau kecil kita kasih pakan mungkin dari kerangka aja agak kecil sedikit pas waktu netas, itu aja. Pas waktu netas agak kecil, cuman nanti kalau untuk pembesarannya kan tergantung pakannya teman-teman ya. Nah, jadi mungkin itulah telur yang bisa untuk ditetaskan bagi versi kami teman-teman ya. Nah, ini contoh, buka dulu sah. Nah, ini kan rata teman-teman. Nah, rata. Nah, ini rata. Nah, ini udah sebagian habis. Jadi ini untuk satu orang pertama ya teman-teman ya. Nanti kita ada lagi dari peternak-peternak di sebelah. Nah, jadi butuh banyak partner ya teman-teman ya untuk menetaskan ini. Nah, kita tidak bisa melakukannya sendiri. Mungkin itu saja teman-teman ya yang bisa saya kasih tahu. Kalau packing teman-teman, memang telurnya memang ada agak putih-putih, tapi kalau putih-putih begini itu masih bagus teman-teman, masih bagus. Putih-putih begini masih bagus. Ini masih rata lah intinya gitu. Ya kalau putihnya terlalu terang, ini kan dari suara. Nah, ini makanya kita tinggal. Nah, kalau packing memang putih-putih. Jadi perbedaan telur packing sama telur MA itu ada kelainan sih sebenarnya. Kalau banyak putih-putih itu packing itu. Nah, kalau ini warna agak kecoklatan ya teman-teman ya, agak kecoklatan ini dibuat juga kadang dibuat. Cuma ini karena agak retak ada ini, jadi kita tinggal dulu. Nah, jadi yang ada 2 warna ini juga kita tinggal teman-teman ya. Ini contoh 2 warna, di sini terlalu hijau, di sini agak ke putih-putihan, di sini agak ke putih-putihan. Nah, ini juga kita tinggal karena mungkin nggak rata lah ini warnanya. Nah, ini kita tinggal juga teman-teman. Inilah jenis-jenis telur yang ditinggal. Nah, dan inilah jenis-jenis telur yang kita bawa. Nah, inilah yang ini teman-teman. Nah, jadi ada juga yang lonjong ya teman-teman ya. Dari bentuk itu tidak seperti gimana ya, dia tidak bulat, tidak bulat seperti lonjong panjang gitu, enggak. Dia dari bentuknya kayak enggak karuan gitu. Nah, jadi dia tuh
kayak kami bilang bahasa Banjar itu benjot lah. Nah, jadi nah ini kan, nah kelihatan kan, nah kelihatan kan tidak rata. Jadi yang kayak gini kami tinggal juga ya teman-teman ya, kami tinggal juga kalau kayak gini. Nah cara membersihkan telur ya teman-teman ya. Nah jadi ini telur hasil panenan pagi. Nah hasil panenan pagi. Jadi ada yang kotor, ada yang bersih. Jadi yang kotor tuh begini. Yang kotor tuh begini. Nah yang bersih nih yang begini. Nah jadi ini ada bekas sekam teman-teman. Ya kalau sekam nih kita taruh di tempat dia bertelur itu bersih, agak bersih dia, nggak terlalu kotor. Kalau yang kotor ini biasanya kena lantai di bawah, di lantai jatuh. Ya ada di tempat telur dia jatuhnya, jadi kotor ini kena injak-injak kadang. Nah jadi membersihkannya tuh jangan dicuci teman-teman ya, bersihkannya digosok begini aja. Nah cara membersihkan itu debu-debunya. Nah setelah bersih baru kita pilih telur. Jadi ini untuk satu orang peternak ini teman-teman ya mengalami kisaran berapa ini, sekitar 2000 satu untuk kami ini. Jadi di sini dia tidak cuma kami juga, ada juga yang lain gitu. Jadi kalau mengeluarkan tuh sekitaran berapa Cil? Seminggu telur? Seminggunya. Ah. Lawan nih kamu aja berapa? 2,5 lawan yang lain. Berarti isah lah. Isah lawan situ. Berarti 3.500 biji per minggu. Nah, 3.500 biji per minggu. Ada 2 orang yang mengambil. Jadi saya sekitar 2.500-an sama packing yang MA-nya sekitar 1.000. Lokasi kedua kita ngambil telur ya teman-teman ya. Ya Bang, ambilin talo Bang Ana. Ya. Karena mobil tidak bisa nyebrang, jadi kita lewat ini. Nah ini dia ikan asin. Wah, lambat ambilin talo Bang Ana. Enggak. Di dalam kah? Nah kita ngambilnya di sini. Nah ini teman-teman ya. Nah ini lokasi kita untuk ngambil telur. Nah ini ada omnya lagi cincang iwak, ikan asin.
Ikan asin ini dari laut. Kalau jenisnya jenis apa nih, Mang? Pici. Ini bikin dawannya lepes. Oh, pici sama lepes ya. Lepes yang panjang. Oh, ini yang pici ya, ini. Ini pici. Jenis pici. Ini jenis lepes. Nah, ikan asin. Jadi ikan asin ini kita beli di pasar Alabio. Berapa sekilo nih, Mang? 8.000. Nah, untuk sekarang 8.000 ya, yang untuk jenis kayak gini. Ada yang agak murah itu basah. Terus ikannya ikan campuran ya, Mang ya. Oh, ikan campuran. Kalau ini khusus kita pilih yang banyak pecinya. Lepesnya sedikit. Nah, ini untuk kasih makan bebek dicincang. Nah, ikan asinnya dicincang. Cincang baru nanti dicampur. Nah, ini direndam dulu semalaman ini. Direndam semalaman baru biar nggak terlalu asin. Nah, jadi ini tempat telur yang ketiga ya, teman-teman ya. Sini ada tempat telur yang ketiga. Nah, ini kita pilih lagi di sini ya, teman-teman ya. Nah, ini tempatnya berbeda lagi. Nah, ini nanti telur ini menjadi satu di dalam mesin tetas. Nah, ini satu orangnya cuman segini, dua raga. Oke, lanjut teman-teman. Pilih dulu. Mana suaranya linting tadi, Mang? Nah, ini. Tuh suaranya linting. Itu di 2 minggu kadang banyak yang gagal kalau suaranya linting. Nah, itu kalau untuk kerataannya rata aja, teman-teman ya. Rata aja, bulat-bulat. Cuma yang berbeda kayak lonjong, hijau betul, itu aja yang kami tinggal sama yang pecah dan retak-retak. Jadi dia ini milah-milih telur. Mungkin itu saja ya, teman-teman ya. Saya akhiri dulu cara memilah-milih telur ini dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya, teman-teman ya, biar channel kita berkembang lagi di penetasan peternakan